Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat sedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan Allahnya. Tema renungan saat ini adalah Tuhan yang pegang kendali. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu hari seorang siswi kelas 7 di SMP negeri tepat memasuki usia 13 tahun. Seperti biasa pagi itu ia masuk ke kelasnya. Teman-teman yang mengetahui bahwa hari itu ia berulang tahun mengajaknya ke kantin sekolah. Setelah kembali ke kelas, situasi mendadak tegang ketika dua orang teman sekelasnya mengaku kehilangan uang 300.000 dan sebuah handphone. Ibu wali kelas segera datang dan memeriksa semua tas yang ada di kelas. Ternyata uang senilai 300.000 dan handphone itu berada di dalam tas siswi yang berulang tahun hari itu. Kontan teman-temannya menuding dirinya sambil berteriak riuh, "Maling, pencuri!" Terkejut dan tertekan dengan situasi yang terjadi, siswi tersebut pingsan sebelum teman-teman dan wali kelasnya sempat menjelaskan bahwa peristiwa itu adalah hasil kolaborasi teman-teman dan gurunya yang bermaksud untuk memberikan kejutan di hari ulang tahunnya. Sayangnya ia tidak sanggup menerima kejutan itu. Keesokan harinya ia masih masuk sekolah, tetapi tidak bisa nyambung. Terlihat seperti orang linglung. Kejutan itu terasa begitu menyakitkan. Berulang kali ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima bahwa dirinya dituduh mencuri. Kejutan itu membuatnya terguncang dan sulit makan maupun tidur. Kondisinya melemah sehingga harus dirawat di rumah sakit. Akhirnya ia meninggal dunia 2 minggu kemudian. Kejutan itu merenggut nyawanya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, hidup memang tidak lepas dari kejutan. Hidup yang kita jalani seringkali menyimpan banyak kejutan. Kejutan adalah sesuatu yang tidak pernah kita duga atau harapkan untuk terjadi. Namun dalam perjalanan hidup, hal itu terjadi. Tentu tidak menjadi masalah jika kejutan yang ada adalah kejutan yang menyenangkan. Misalnya, mendapatkan kenaikan pangkat, keuntungan besar, mendapatkan mobil baru, rumah baru, dan lain-lain. Kita malah menantikan dan menyambut dengan gembira kejutan seperti ini. Namun bagaimana dengan kejutan yang tidak menyenangkan? Bagaimana dengan sakit penyakit yang datang tiba-tiba? Kematian yang merenggut orang yang kita kasihi? Problem rumah tangga yang baru saja terbuka jelas? Dan karir yang mendadak terhenti?
Tentu kita tidak mengharapkan kejutan yang seperti itu terjadi, bukan? Di dalam kejutan yang seperti ini, biasanya kita berseru, "Di manakah Tuhan?" Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, Daud mendapat kejutan ketika pulang dari peperangan. Ketika ia sampai di Siklag, ternyata Siklag sudah di bumi hanguskan. Para anak dan istrinya ditawan oleh bangsa Amalek. Bagaimana respon Daud menanggapi kejutan tersebut? Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Kemudian kejutan orang Majus. Dikejutkan ketika tidak menemukan bayi raja di dalam istana kota Yerusalem, tetapi malah di kota kecil yang bernama Bethlehem. Bagaimana responnya? Orang Majus tetap datang dan menyembah. Mari teladani Daud dan orang Majus ketika dikejutkan dengan hal yang tidak menyenangkan, mereka tetap tidak berpaling dari Tuhan. Mari kita bangun karakter untuk tidak berpaling dari Tuhan, agar ketika ada kejutan tidak menyenangkan menimpa kita, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tolonglah kami ketika menghadapi kejutan yang tidak menyenangkan. Berikanlah kami hati yang tetap percaya bahwa Engkau masih memegang kendali atas semuanya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu saja yang dilakukannya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami. Kami serahkan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.